Halo semua, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan yaitu mengenai water atau air. Pendahuluannya, air merupakan zat yang paling penting bagi manusia setelah udara. Lebih dari 70% tubuh manusia berisi air. Air digunakan untuk memasak, minum, mandi, mencuci, membersihkan sekitar kehidupan kita. Air juga diperlukan untuk industri, kesehatan, pemadam kebakaran, rekreasi, transportasi, dan banyak kegunaan air lainnya. Penularan penyakit juga dapat ditimbulkan karena air, terutama limbah. Banyak binatang yang menularkan penyakit ada karena genangan air. Rata-rata per orang memerlukan air liter per hari. Kemudian sifat-sifat dari air. Di sini kami mengambil 5 sifatnya. Yang pertama, air mengalir menuju ke tempat yang paling rendah. Yang kedua, air memberi tekanan. Yang ketiga, kapilaritas. Yang keempat, untuk permukaan air selalu tenang dan datar. Air dapat melarutkan benda tertentu. Lalu apa aja manfaat air bagi sekitar? Yang pertama adalah sebagai sumber pangan bagi makhluk hidup. Yang kedua untuk perikanan dan pertanian. Ya pasti kita memerlukan dalam sektor itu kita membutuhkan air untuk menjadi pembangkitnya. Yang ketiga menjadi objek wisata seperti pantai, danau. Keempat pembangkit tenaga listrik. Yang kelima prasarana lalu lintas antar pulau bahkan benua. Yang keenam fungsi pengatur iklim. Yang ketujuh sumber mineral, garam, kalium karbonat. Dan yang terakhir adalah sebagai sumber bahan tambang. Lalu komponen pencemaran air itu apa aja? Ya biasanya itu ada bahan buangan padat seperti sampah, ada bahan buangan organik dan bahan olahan makanan, itu bahan sampah-sampah rumah tangga. Bahan buangan anorganik ya seperti plastik, ada bahan buangan cairan berminyak, dan ada bahan buangan zat kimia seperti dari pabrik-pabrik seperti itu. Lalu apa akibatnya dari pencemaran air? Yang pertama dapat menyebabkan banjir, yang seperti kita tahu di Jakarta. Yang kedua erosi yang terjadi di pantai. Yang ketiga terganggunya kehidupan organisme dan tumbuhan air. Pendangkalan dasar air menyebabkan perubahan ekologi dan mengakibatkan kematian biota di dalam air tersebut. Sumber air dan pencemarannya. Air hujan, karena partikel debu di udara. Mikroorganisme, gas karbon dioksida, nitrogen, amonia, asam karbonat atau CO2, asam sulfat S2O3, asam nitrat N2O3. Air permukaan contohnya air sungai, waduk, telaga, rawa, atau terjun, sumur permukaan. Resapan dari sampah, septic tank, air tanah. Dapat mengandung zat mineral konsentrasi tinggi, seperti mangan, magnesium, kalsium, logam berat yang dapat mempengaruhi kesadaran air. Sumur dangkal, kontaminasi dari MCK. Sumur dalam hampir dapat dipastikan tidak terkontaminasi. Pengulangan pencemaran air. Reboisasi atau penghijauan serta pengelolaan atau DAS untuk mengurangi intensitas dan volume erosi. Pengaturan dan pembatasan bahan-bahan pembuangan industri. Tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar. Yang keempat, tidak membuang sampah ke sungai. Yang kelima, mengurangi intensitas limbah rumah tangga. Yang terakhir, pembuatan sanitasi yang benar bersih. Oke, sekarang untuk apa kegunaan air itu untuk tubuh manusia? Sebelumnya kita harus tahu dulu ya, ciri air yang layak konsumsi. Yang pertama itu tidak berwarna, bening, tidak keruh atau kecoklatan. Kedua, memiliki rasa tawar ketika diminum. Yang ketiga itu tidak memiliki bau. 4, bebas bakteri. Dan kelima, memiliki suhu normal.
Yang terjadi kalau kita meminum air yang tidak layak minum. 1. Penyakit vital, hepatitis viral, poliomielitis. Yang kedua, penyakit bakterial seperti kolera, disentri tipoid, dan diare. Yang ketiga, penyakit protozoa seperti amebiasis dan giardiasis. Yang keempat itu ada penyakit helminthi seperti askariasis. Dan yang terakhir ada penyakit leptospiral. Nah, manfaat air tubuh bagi manusia itu ada pertama, baik untuk kesehatan kulit. Yang kedua, menjaga suhu tubuh tetap optimal. Yang ketiga, melancarkan pencernaan tubuh. Keempat, menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Yang kelima, menjaga asupan oksigen di dalam tubuh. 6. Menggantikan cairan yang keluar dari dalam tubuh. 7. Membantu melancarkan peredaran darah. 8. Menjaga konsentrasi, melindungi tubuh dari penyakit, dan yang terakhir mengurangi berat badan. Bagian saya ini prosedur minum air yang benar. Yang pertama itu bukan 8 gelas per hari. Tak banyak yang menyadari aturan populer soal minum air putih 8 gelas per hari tidak memiliki bukti ilmiah yang kuat. Justru aturan minum air putih yang tepat menurut Institute of Medicine, Food and Nutrition Board adalah 2,7 liter per hari bagi wanita. Sementara itu pria membutuhkan 3,7 liter air putih per hari. Yang kedua, minum air putih setelah bangun tidur. Aturan selanjutnya adalah Anda minum air putih setiap bangun tidur. Anda sebaiknya mengonsumsi 1 atau 2 gelas air putih setiap harinya. Sesudah bangun, minum air putih setelah bangun tidur dapat membantu mengisi ulang kembali cairan yang hilang ketika kita terlelap selama 7-8 jam. Yang ketiga, minum air putih sebelum makan. Minum air putih sebelum makan ini bisa dapat sekitar 30 menit sebelum makan, dapat membantu melancarkan proses pencernaan dalam tubuh. Namun, ada kadarnya perlu diperhatikan juga. Dalam cukup minum air gelas ini, kita dapat menyebabkan kadar air putih yang berlebihan. Dapat mengganggu proses perlarutan makanan dan fungsi enzim yang diperlukan saluran pencernaan dalam mencerna makanan. Yang keempat, minum air putih ketika merasa lelah. Terkadang kalau misalnya merasa lelah itu, otak dan saraf kita itu kekurangan air dapat menyebabkan tubuh mengalami kelelahan. Ya, sekitar lebih dari 60% fungsi tubuh kita itu akan bergantung dalam air. Karena kan dalam tubuh kita itu semuanya harus memerlukan air. Jadi untuk mengatasinya, biasakanlah untuk selalu minum air putih ketika merasa lelah. Yang kelima, minum air putih sebelum dan sesudah berolahraga. Itu sangat penting bagi tubuh ketika kita berolahraga ataupun sebelum berolahraga harus bisa minum air putih karena kan sangat baik bagi tubuh kita. Banyak cairan di dalam tubuh yang dikeluarkan melalui keringat dan itulah disebabkan oleh kita berolahraga. Yang selanjutnya 6. Minum 1 gelas sebelum tidur. Itulah mengapa kalau misalnya kita mau tidur kita harus minum segelas, 2-3 teguk aja ataupun 3 gelas sudah cukup bagi kita untuk sebelum tidur. Selain itu, minum segelas air putih sebelum tidur juga akan membuat tidur kita terasa lebih nyenyak. Itu poin utamanya di nomor 6 ini. Yang nomor 7, minum lebih banyak ketika sakit. Itu sangat penting juga ketika kita sedang demam ataupun sedang merasa lelah atau saat kerja terus tiba-tiba kita sakit. Itu harus bisa menambahkan air putih dalam tubuh kita supaya sakitnya itu bisa reda dan hilang dan tahan tubuh kita itu bisa lebih cepat. Yang ke-8, minum 1 gelas sebelum mandi. Kalau ini sih saya belum pernah dengar karena kan kehangatan air putih yang dikonsumsi itu dikombinasikan dengan kehangatan air hangat mandi dapat melebarkan pembuluh darah sehingga menyebabkan tekanan darah turun. Air putih yang kita minum sebelum mandi juga dapat mencairkan tingkat natrium tubuh sehingga dapat menurunkan tekanan darah dalam tubuh. Selanjutnya, apa saja akibat dari
jika kita kurang minum air putih. Yang dehidrasi akan merasa ingin sekali mengkonsumsi makanan manis. Hal ini terjadi karena liver mengalami masalah dalam mencegah glikogen menjadi glukosa untuk aliran darah. Lagi-lagi, terganggunya sistem ini terjadi karena kurangnya cairan. Apabila dibiarkan dalam jangka panjang, maka tidak mungkin konsumsi gula menjadi berlebihan. Penyakit diabetes pun mengintai sebagai konsekuensinya. Yang kedua, sakit kepala. Merasa nyeri di kepala juga bisa menjadi akibat kurang minum air putih. Rasa nyeri ini bisa dari ringan hingga benar-benar mengganggu. Sakit kepala ini terjadi karena otak mengalami penyusutan sementara karena kurangnya asupan cairan. Ketika asupan cairan tercukupi, maka otak akan kembali ke bentuknya semula dan sakit kepala pun hilang. Yang ketiga, rasa kantuk yang berlebihan. Wajar jika seseorang merasa mengantuk karena kurang tidur atau belum mendapat asupan kafein yang setiap hari menemaninya. Namun, berbeda halnya dengan orang yang mengalami dehidrasi akibat kurang minum air putih. Dalam penelitian di Inggris pada tahun 2015 lalu, 1 dari setiap 5 pasien yang kekurangan cairan akan merasa sangat mengantuk. Namun, rasa kantuk ini tidak sesederhana bisa hilang dalam tidur sejenak. Tubuh akan terasa lelah dan kurang bertenaga. Jadi kita lanjut yang keempat, itu bau mulut. Efek samping dari kurangnya minum ini terdapat dari bau mulut. Membiarkan mulut kering karena kekurangan cairan adalah undangan bagi masuknya bakteri. Itulah mengapa salah satu akibat kurang minum air putih adalah halitosis atau bau mulut. Faktanya, minum air putih dapat memecahkan saliva dan menghilangkan bau mulut akibat bakteri. Yang kelima, konstipasi. Tak hanya kurang serat, konstipasi juga merupakan akibat kurang minum air putih. Tanpa adanya cukup cairan dalam sistem cerna, usus besar akan menyerap air dari feses. Akibatnya, feses menjadi lebih padat dan sulit keluar. Kita lanjut yang keenam, kulit kering. Pelembab termahal sekalipun belum tentu bisa mengatasi masalah kulit kering. Apabila pemicunya adalah akibat kurang minum air putih, berbeda dengan kondisi kulit orang dengan tipe kulit kering. Mereka yang mengalami kulit kering akibat kurang cairan akan cenderung merasa gatal dan rentan iritasi. Yang ketujuh itu sulit berkonsentrasi. Bagi kita yang sulit berkonsentrasi, akan dilakukan atau kurang sinkron antara apa yang diucapkan dan dipikirkan. Bisa jadi tanda-tanda konsentrasi berkurang akibat kurang minum air putih. Menurut penelitian yang digelar tahun 2012 dengan melibatkan responden perempuan muda, mereka yang mengalami dehidrasi ringan lebih sulit berkonsentrasi bahkan pada tugas-tugas sederhana pun. Tak hanya itu, mereka juga kesulitan menjaga rentan fokus untuk jangka waktu singkat sekalipun. Dehidrasi ringan dalam jangka pendek bisa menyebabkan seorang mengalami mual, sakit kepala, dan beberapa gejala lain di atas. Namun, dehidrasi kronis pada jangka panjang bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal, munculnya batu ginjal, hipertensi, infeksi saluran kemih, hingga demensia. Selanjutnya, ada tanda dan ciri-ciri orang kurang minum air putih. Lantas apa yang menjadi gejala atau ciri-ciri orang yang kurang minum air putih atau mengalami dehidrasi? Di sini yang pertama ialah mengalami kram otot. Ini bisa terjadi saat olahraga yang menandakan bahwa tubuh Anda kurang cairan. Yang kedua, ngidam makanan manis yang bisa menandakan Anda butuh lebih banyak air. Yang ketiga, sakit kepala menjadi tanda Anda butuh lebih banyak air. Baik, ada pertanyaan? Kenapa sih harus air putih? Yang pertama, minuman bersoda itu merusak ginjal. Kenapa? Karena dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Osaka University, Jepang, sekitar 8.000 orang dengan kondisi kesehatan ginjal yang normal dilibatkan untuk mengetahui bagaimana efek kebiasaan minuman bersoda memberikan dampak bagi organ dalam ini.
Para peserta kemudian dibagi menjadi 3 kelompok, yakni yang mengonsumsi 1 porsi minuman bersoda setiap hari, mereka yang mengonsumsi minuman bersoda 2 kaleng setiap hari, dan mereka yang tidak meminumnya sama sekali. Mereka diminta untuk melakukan kegiatan ini selama 3 tahun. Di akhir masa penelitian, sekitar 10% dari kelompok partisipan yang mengonsumsi minuman bersoda sebanyak 2 kaleng setiap hari mengalami kondisi disebut sebagai proteinuria. Kondisi yang membuat kadar protein di dalam urin sangat tinggi dan bisa meningkatkan risiko terkena penyakit ginjal. Memang, kaitan antara kebiasaan mengonsumsi minuman bersoda dengan proteinuria memang belum bisa diungkap. Namun, pakar kesehatan menyebutkan kandungan fruktosa di dalam minuman ini bisa memicu peradangan dan stres oksidatif yang akhirnya berimbas pada rusaknya ginjal. Selanjutnya, minuman beralkohol merusak ginjal. Yang pertama, cedera ginjal. Cedera ginjal akut umumnya disebabkan karena terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Cedera ginjal akut dapat terjadi apabila racun dalam darah jumlahnya lebih banyak daripada jumlah yang dapat disaring oleh ginjal. Jika cedera ginjal akut dibiarkan dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat, dapat menyebabkan kejang atau koma. Yang kedua, infeksi saluran kemih. Alkohol secara tidak langsung dapat meningkatkan resiko terkena infeksi saluran kemih atau yang disingkat dengan ISK. Apabila ISK menyebar ke gandung kemih, maka dapat menyebabkan sakit ginjal. Alkohol juga dapat meningkatkan keasaman urin serta dapat mengiritasi lapisan kandung kemih. Saat tubuh menerima alkohol, maka tubuh akan mengalami dehidrasi sehingga meningkatkan risiko terkena ISK. Oke, sekian pengantar kami tentang air pada video ini. Kiranya video ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Kami pamit undur diri. Oke, kembali di bagian kedua ini kami akan menjelaskan bagian air atau udara. Udara itu apa sih? Udara merujuk kepada campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Udara tidak tampak mata, tidak berbau, dan tidak ada rasanya. Kehadiran udara hanya dapat dilihat dari adanya angin yang menggerakkan benda. Udara termasuk salah satu jenis sumber daya alam karena memiliki banyak fungsi bagi makhluk hidup. Kandungan elemen senyawa gas dan partikel dalam udara akan berubah-ubah dengan ketinggian dari permukaan tanah. Demikian juga masanya akan berkurang seiring dengan ketinggian. Semakin dekat dengan lapisan troposfer, maka udara semakin tipis. Sehingga melewati batas gravitasi bumi, maka udara akan hampir sama sekali. Apabila makhluk hidup bernapas, kandungan oksigen akan berkurang, sementara kandungan karbon dioksida akan bertambah. Nah, sebaliknya kalau tumbuhan, ketika menjalani fotosintesis, oksigen akan kembali dibebaskan. Nah, manfaat umum udara itu, yang pertama, berfungsi untuk bernapas. Banyak makhluk hidup yang ada di bumi ini, khususnya hewan, itu bernapas menggunakan udara. Ya, udara, lebih tepatnya oksigen. Yang kedua, memiliki fungsi untuk melakukan proses fotosintesis. 3, memiliki fungsi untuk menjadi pembangkit listrik. Yang keempat, memiliki fungsi untuk menjadi pemanfaatan daripada energi. Selanjutnya, memiliki fungsi untuk menjadi penyebaran spora. Yang keenam, memiliki fungsi untuk menjadi penyejuk. Memiliki fungsi untuk melakukan pengolahan makanan. 8, memiliki fungsi untuk menjadi penyerap daripada radiasi yang dimiliki oleh sinar matahari. Lalu memiliki fungsi untuk menjadi jaringan dari komunikasi. Lalu memiliki fungsi untuk melindungi bumi. Memiliki fungsi untuk menjadi perantara daripada uap air. Memiliki fungsi sebagai perantara yang dimana dimiliki oleh gelombang dari suara dan juga bunyi, dan menjadi penghantar dari cahaya matahari. Lalu apa saja manfaat udara bagi kesehatan? Yang pertama, menyehatkan saluran pernapasan.
Polusi udara dikenal sebagai biang kerok atas berbagai masalah kesehatan yang berhubungan dengan pernafasan. Dalam skala kecil, udara yang kotor dapat mengakibatkan sesak napas, batuk, penumpukan lendir di jalan napas, serta radang tenggorokan. Next. Yang kedua adalah paru-paru menjadi bersih. Menghirup dan menghembus udara segar terasa lebih ringan sehingga membantu saluran udara di paru-paru bisa melebar lebih penuh dan meningkatkan aksi pembersihan paru-paru. Efeknya paru-paru kita menjadi lebih sehat. Yang ketiga, memperpanjang usia. WHO menyebut tak kurang dari 7 juta orang meninggal dunia setiap tahunnya akibat menghirup udara yang sudah tercemar polusi. Namun, tingkat kematian ini bisa dicegah bila kita memastikan udara yang dihirup bersih dan sehat, serta minim dari paparan gas beracun. Yang keempat, meningkatkan stamina dan fokus. Ketika sudah terbiasa menghirup udara bersih, Anda akan merasakan tubuh lebih segar dan berenergi, sehingga dapat beraktivitas dengan lebih prima. Tak hanya itu, udara yang bebas polusi juga akan membantu otak bekerja lebih optimal, jadi kita bisa lebih fokus. Yang kelima, memperbaiki mood. Manfaat udara bersih juga akan terasa pada kesehatan mental, yakni membuat Anda merasa lebih bahagia dan tidak mudah stres. Jadi, jika kita merasa sedang jenuh, cobalah berjalan di taman yang rindang dan jauh dari keramaian, kemudian tarik nafas agar tubuh kembali rileks. Selanjutnya. Yang keenam, meningkatkan kesehatan jantung. Menghirup udara segar akan membantu meningkatkan tekanan darah dan detak jantung karena berkurangnya polusi, sehingga kesehatan jantung secara keseluruhan akan menjadi lebih baik. Yang ketujuh, meningkatkan kesehatan otak. Ketika otak mendapatkan lebih banyak oksigen, maka otak akan dapat berfungsi lebih efisien, sehingga bisa meningkatkan konsentrasi. Cara mengupayakan udara segar di rumah. Yang pertama, buka jendela. Menutup jendela sepanjang hari, menurut dia, justru akan menimbulkan bahan kimia dan alergen menumpuk. Bahkan jika orang tinggal di kota yang tercemar, mereka tetap harus membuka jendelanya teratur. Anda tidak ingin sepanjang hari terjebak di rumah yang tanpa ventilasi, kan? Jika Anda tinggal di dekat jalan yang sibuk, Anda mungkin tidak ingin membuka jendela sepanjang waktu, tapi Anda tetap butuh ventilasi, kata Dr. Paul Young dari Lancaster University. Yang kedua, tekanan polutan di dalam rumah. Hindari merokok di dalam rumah. Selain itu, saat memasak, pastikan kipas ventilator Anda menyala. Pertimbangkan menggunakan produk yang aman untuk membersihkan udara di dalam rumah. Pilih yang wadahnya tertutup rapat. Bahan kimia pembersih sebaiknya menghasilkan komponen organik yang mudah menguap, dan jika memungkinkan, simpan di luar rumah. Selanjutnya yang ketiga, membuat tanaman di dalam maupun di luar rumah. Maksudnya adalah tanaman hidup ya, bukan tanaman palsu yang dibuat dari plastik. Mengapa harus tanaman? Di sini dijelaskan keberadaan tanaman di dalam rumah memang akan membantu, tapi tak banyak. Penelitian oleh NASA pada 1980-an menemukan bahwa tanaman menghilangkan polutan beracun dari udara. Tapi, penelitian ini dilakukan di ruangan tertutup, mirip kondisi di ruang angkasa. Tanaman akan meningkatkan kualitas udara, tetapi tidak sebanyak yang kita kira. Tetapi sudah memiliki manfaat yang jauh lebih baik. Lalu selanjutnya, letakkan ventilasi
di ruangan yang tepat. Ventilasi dibuat untuk mengurangi kelembapan udara di dalam rumah. Buat ventilasi di tempat-tempat tertentu seperti kamar mandi, dan dapur. Adanya ventilasi memungkinkan uap keluar dari kamar mandi atau dari kamar atau dari dapur, sehingga mencegah pertumbuhan jamur. Ventilasi juga memungkinkan adanya pertukaran udara dan mengurangi tingkat nitrogen dioksida yang dihasilkan dari kompor gas atau benda-benda lainnya. Johannes. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Klasifikasi pencemaran udara. Yang pertama kita harus tahu itu ada pencemaran udara. Pencemaran yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Yang kedua itu pencemaran sekunder. Pencemaran yang kedua ini pencemaran yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Contoh, sulfur dioksida, sulfur monoksida, dan uap air akan menghasilkan asam sulfurik. Jenis bahan-bahan pencemar. Yang pertama ada karbon monoksida atau CO, nitrogen dioksida, NO2, sulfur dioksida, SO2, CFC, karbon dioksida, CO2, ozon atau O3, benda partikulat atau PM, timah BB, hidrokarbon HC. Ada sumber pencemaran udara, yaitu kegiatan manusia. Pertama, ada transportasi industri, pembangkit listrik, pembakaran atau perapian kompor, furnace atau insinerator dengan berbagai jenis bahan bakar. Gas buang pabrik yang menghasilkan gas berbahaya seperti CFC. Yang kedua itu faktor alam. Faktor alam itu berupa seperti gunung berapi, rawa-rawa, kebakaran hutan, nitrifikasi, dan denitrifikasi biologi. Sumber lainnya itu seperti transportasi amonia, kebocoran tangki klor, timbulan gas metana dari lahan uruk atau tempat pembuangan akhir sampah, uap pelarut organik. Ya. Di slide 18 ini bahaya polusi udara bagi kesehatan dan alam. Pertama, penipisan ozon pemanasan global, atau dalam kata lainnya global warming. Kedua, penyakit pernapasan misalnya jantung, paru-paru, dan tenggorokan. Ketiga, terganggunya fungsi reproduksi. Keempat, stres dan penurunan tingkat produktivitas. Kelima, kesehatan dan penurunan kemampuan mental anak-anak. Yang keenam, penurunan tingkat kecerdasan IQ anak-anak. Itulah dari beberapa berikut yang menyebabkan bahaya polusi udara bagi kesehatan, terutama bagi tubuh kita ini bisa menyebabkan banyak penyakit. Di slide ke-19, udara adalah ciptaan Tuhan yang setiap detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggunya, bulannya, tahun, dan seterusnya selalu kita hidup tanpa imbalan sedikit pun. Ada beberapa masalah di mana zaman semakin maju di saat itu juga sulit untuk kita mendapatkan udara segar, layaknya kita harus membayar terlebih dahulu untuk mendapatkan udara segar tersebut, khusus kehidupan di kota. Jadi udara itu adalah ciptaan Tuhan yang telah diberikan kepada kita, dalam kata lainnya berkat yang secukupnya bagi kehidupan manusia. Udara adalah suatu inti penting dalam kehidupan manusia, jadi hendaklah kita menjaga kelestarian alam dengan menanam pohon, menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, melakukan pengurangan pembakaran yang tidak perlu,
yang tidak terlalu penting, sehingga tercipta alam yang indah dan udara yang segar untuk kehidupan hari ini hingga esok. Orang bisa berkata, jagalah bumi dan alamnya, maka bumi akan menjagamu. Ya, seperti inilah kalau misalnya kita menjaga bumi, maka kita akan dijaga oleh bumi setelah hukum alam pada dunia manusia ini. Sekian, terima kasih.